Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Bisyane, NPM 223111101. Kali ini saya akan membahas tentang framework tata kelola TI, COVID, ITL, dan lainnya. Tata kelola TI, teknologi informasi, adalah sistem yang memastikan bahwa penggunaan TI dalam suatu organisasi dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Beberapa framework tata kelola TI yang paling dikenal ada COVID, ITL, ATL, dan lainnya. Berikut adalah penjelasan masing-masing framework. Yang pertama adalah COVID, Control Objective for Information and Relay Technology. COVID adalah framework tata kelola TI yang dikembangkan oleh ISACA, Information System Audit and Control Association. Framework ini memberikan pedoman untuk pengelolaan dan data kelola TI dengan fokus pada kontrol risiko dan kepatuhan. Struktur dari COVID terdiri ada 5, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, yang kedua menutupi keseluruhan perusahaan end-to-end, yang ketiga menerapkan satu kerangka kerja terpadu, keempat memungkinkan pendekatan holistik, kelima memisahkan tata kelola dari manajemen. Manfaat dari COVID membantu organisasi adalah meningkatkan nilai TI bagi bisnis, terus itu mengelola risiko TI secara efektif, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses TI. Yang kedua adalah ITL, Information Technology Infrastructure Library. ITL adalah framework untuk manajemen layanan TI yang memberikan panduan best practice untuk menyediakan layanan TI yang berkualitas tinggi. Nah, untuk struktur ITL adalah terdiri ada 5 fase, yaitu service strategi, merencanakan dan menetapkan tujuan layanan TI sesuai kebutuhan bisnis. Yang kedua, service design. Service design itu apa sih? Merancang layanan TI yang memenuhi strategis bisnis. Yang ketiga adalah service transition, mengelola perubahan layanan baru dan memastikan layanan siap untuk operasional. Yang keempat, service operation, yaitu menyediakan layanan harian kepada penggunaan akhir. Yang kelima, continual service improvement, yaitu mengidentifikasikan dan menerapkan perbaikan berkelanjutan untuk layanan TI. Manfaat ITL membantu organisasi apa aja? Menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengguna. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional melalui proses yang efisien. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan untuk mengelola risiko dan perubahan. Dan ketiga, framework dan lainnya. Selain COVID dan ITL, ada beberapa framework lain yang digunakan untuk tata kelola TI. Antara lain yaitu adalah TOGAF, ya disebut dengan The Open Group Architecture Framework. Framework untuk mengembangkan dan mengelola arsitektur TI dalam organisasi. TOGAF juga menyediakan metode dan alat untuk membantu organisasi dalam merancang, merencanakan, menerapkan, dan mengatur arsitektur TI. Yang kedua adalah ISO IEC yang 27001, yaitu standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi. ISO IEC 27001 membantu organisasi dalam mengelola keamanan informasi secara sistematis dan proaktif. Ya, dan ketiga ada CMII, yang yaitu Capability Maturity Model Integration, model untuk pengembangan dan meningkatkan proses yang membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja proses TI mereka. Yang keempat adalah PRINCE2, yang disebut Projects in Controlled Environments, yaitu metodologi manajemen proyek yang memberikan panduan untuk mengelola proyek dengan lebih efektif termasuk proyek TI. Nah, untuk kesimpulan dari semuanya ini adalah framework tata kelola TI seperti COVID, ITL, TOGAF, ISO IEC 27001, dan CMII, dan PRINCE2 menyediakan pedoman dan best practice untuk mengelola dan mengoptimalkan penggunaan TI dalam organisasi. Masing-masing framework memiliki fokus dan manfaat yang berbeda.
sehingga organisasi dapat memilih atau mengkombinasi framework yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis mereka. Dengan menerapkan tata kelola TI yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengelola risiko dengan lebih baik, dan memastikan bahwa TI memberikan nilai tambah yang maksimal bagi pembisnis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.